Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Materi ini merupakan materi tema 2, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPS. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pembacaan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan bahwa negara kita adalah negara yang merdeka. Namun, Belanda dan tentara sekutu masih berusaha untuk merebut wilayah negara Indonesia. Akhirnya, setelah pembacaan teks proklamasi, masih terjadi berbagai pertempuran di seluruh penjuru Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Salah satunya yaitu Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi tanggal 10 November 1945. Peristiwa ini terjadi diawali dengan datangnya sekutu dari Inggris pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi yang datang ke Surabaya. Terjadi pertempuran mereka ingin merebut wilayah negara Indonesia. Akhirnya terjadi pertempuran hingga Malabi gugur dalam pertempuran tersebut dan sekutu dapat dipukul mundur. Namun pada tanggal 9 November 1945 sekutu memberi ultimatum pada Indonesia yang berbunyi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Tentunya bangsa Indonesia tidak mau menerima ultimatum tersebut. Pada tanggal 10 November 1945, ultimatum itu ditolak dan terjadi pertempuran dahsyat yang dipimpin oleh Bung Tomo. Surabaya akhirnya dapat dipertahankan oleh Indonesia. Kini, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan untuk mengenang peristiwa tersebut didirikan Tugu Pahlawan di kota Surabaya. Pertempuran berikutnya yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi tanggal 15 Desember 1945. 20 Oktober 1945, sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Battle diboncengi oleh Nika tiba di Semarang untuk mengurus tawanan. Namun, tawanan Belanda tersebut mereka bebaskan dan mereka beri senjata sehingga memicu kemarahan orang Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran. Namun, pertempuran itu akhirnya dapat dihentikan karena Indonesia dan sekutu sepakat untuk berunding. Perundingan akhirnya dilanggar sekutu sehingga memicu pertempuran yang dimulai 12 Oktober 1945. Pertempuran itu dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang menggunakan taktik supit urang, yaitu pengepungan dari dua sisi sehingga musuh dapat terkurung. Pertempuran itu berlangsung selama 4 hari. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari sekutu. Peristiwa itu kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat, Hari Juang Kartika, atau Hari Infanteri. Berikutnya, Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi tanggal 10 Desember 1945.
Pertempuran ini terjadi karena pada 1 Desember 1945, sekutu di bawah pimpinan Jenderal T.E.D. Kelly ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan dengan memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tentunya tindakan tersebut menyulut emosi bangsa Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 10 Desember 1945 terjadi pertempuran antara bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Abdul Tahir melawan sekutu. Akibat dari pertempuran tersebut, kota Medan terbagi menjadi dua, yaitu sisi timur dikuasai oleh sekutu dan sisi barat dikuasai oleh bangsa Indonesia. Pada bulan April 1946, pemerintah RI di dalam kota Medan terus didesak militer asing hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR menyingkir ke Pemantang Siantar. Setelah itu, Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nika. Kini, untuk memperingati peristiwa tersebut, didirikan sebuah tugu di kota Medan, yaitu Tugu Medan Area. Berikutnya, Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan Bandung menuju pegunungan selatan. Hal ini mereka lakukan untuk mencegah tentara Nika menduduki Bandung sebagai markas strategis militer. Peristiwa ini bermulai saat 12 Oktober 1945 pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir MacDonald tiba di Bandung. Sekutu mengultimatum tentara Indonesia untuk meninggalkan Bandung. Oleh karena itu, pada 23 Maret 1946, tentara Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus dan mengevakuasi rakyat Bandung di bawah komando Abdul Haris Nasution. Akibatnya, terjadi pertempuran antara sekutu dan Indonesia. Salah satu pertempuran paling dahsyat terjadi di desa Deyuhkolot yang dipimpin oleh Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Mereka menghancurkan gudang amunisi. Namun, kedua tokoh tersebut ikut gugur dalam peristiwa itu. Akhirnya, setelah peristiwa itu, kota Bandung dapat direbut. Peristiwa tersebut dikenang dengan diciptakannya lagu Halo Halo Bandung dan dibangunnya Monumen Bandung Lautan Api. Mereka menghancurkan gudang amunisi. Namun, kedua tokoh tersebut ikut gugur dalam peristiwa itu. Akhirnya, setelah peristiwa itu, kota Bandung dapat direbut. Peristiwa tersebut dikenang dengan diciptakannya lagu Halo Halo Bandung dan dibangunnya Monumen Bandung Lautan Api. Pertempuran berikutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini berawal dari larinya tawanan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Mereka kemudian menebar racun pada satu-satunya sumber air di kota Semarang dan menembak Dr. Karyadi yang akan memeriksa sumber air tersebut. Akhirnya, pertempuran terjadi selama 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berakhir karena perundingan antara Gubernur Jawa Tengah dan pimpinan Jenderal Jepang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, dibangun monumen peringatan Tugu Muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Berikutnya, agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I terjadi tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus tahun 1947.
Agresi militer Belanda I di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang melanggar perjanjian Linggajati antara Belanda dan Indonesia. Belanda menyerang wilayah Indonesia sehingga memicu berbagai pertempuran dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi mengadukan peristiwa tersebut kepada PBB. Pada 25 Agustus 1947, keduanya resmi melakukan gencatan senjata dan bersedia melakukan perundingan kembali. Berikutnya, agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II terjadi tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara dan menangkap beberapa tokoh Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Syahrir. Jatuhnya ibu kota negara menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi di bawah pimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Kemudian, Jenderal Sudirman memimpin operasi perlawanan terhadap agresi militer Belanda II meski dalam keadaan sakit. Agresi militer Belanda II merupakan bentuk pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Renville. Belanda mendapat kecaman dari dunia luar atas terjadinya agresi militer Belanda II. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia. Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno Hatta dibebaskan dari tawanan. Indonesia dan Belanda akhirnya mengadakan perjanjian Rumroyen di bawah pengawasan PBB. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun jika terdapat kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Yai dan Bu Nunu. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.